Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andravian Alfariski. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Materi ini merupakan salah satu tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Rani Jayanti. Mungkin bisa kita langsung ke materi. Apa sih multiple intelligence itu? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Jadi kecerdasan itu meliputi daya pikir dan kecerdasan kognitif. Untuk pelopor kecerdasan ganda atau multiple intelligence ini adalah Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikologi dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Hal ini dikenalkan melalui karya Gardner yang berjudul Frame of Mind. Jadi Gardner ini mempunyai karya yang berjudul Frame of Mind. Nah, di karya tersebut ada penjelasan tentang multiple intelligence ini atau kecerdasan ganda. Pada awalnya, multiple intelligence yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan. Tapi, seiring berkembangnya waktu dan pengetahuan, multiple intelligence ini menjadi 9 kecerdasan. Pada awal mulanya, multiple intelligence atau kecerdasan ganda ini hanya ada 8. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin ada penambahan atau perkembangan dari teori ini. Multiple intelligence atau kecerdasan ganda ini ada 9 macam kecerdasan. Langsung saja kita masuk ke macam-macam kecerdasan itu. Yang pertama adalah intelijensi linguistik. Artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Linguistik tertulis dapat dicontohkan dengan kemahiran mengarang puisi, cerpen, dan lain-lain. Jadi kecerdasan linguistik ini lebih ke hal-hal yang berbau dengan bahasa seperti membuat cerpen. Jadi ketika orang memiliki kecerdasan linguistik, orang tersebut akan lebih condong ke hal-hal yang berbau dengan bahasa seperti membuat cerpen, membuat puisi, atau membuat novel, atau menulis buku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah intelijensi matematis dan logis. Artinya kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Jadi ketika orang memiliki kecerdasan ini, orang tersebut akan pintar dalam hal-hal yang berkaitan dengan matematika dan logika. Mungkin kita menemui banyak sekali ya contoh saat kita di sekolah dulu, ada teman kita yang sangat mahir, sangat ahli, sangat jago dalam hal matematika. Bisa dikatakan bahwa teman kita tersebut memiliki kecerdasan intelijensi matematis dan logis. Yang ketiga adalah inteligensi ruang, spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Anak yang mempunyai kecerdasan spasial ini biasanya senang mencoret-coret, menggambar, melukis, dan lain-lain. Kecerdasan yang ketiga ini mungkin lebih ke seni ya, intelijensi ruang. Jadi orang yang memiliki kecerdasan ini akan lebih condong berminat ke hal-hal yang berbau dengan seni seperti melukis, menggambar, mencoret-coret, dan lainnya. Intelijensi kinestik badani, bodily kinestic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh
untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik ini biasanya memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan dalam bergerak. Jadi kalau kecerdasan yang keempat ini mungkin lebih ke arah olahraga ya, atau atlet atau lain sebagainya. Jadi orang yang memiliki kecerdasan ini lebih cenderung ke bidang olahraga. Yang kelima adalah intelijensi musikal. Sudah jelas kalau dilihat dari judulnya, intelijensi musikal ini lebih condong ke hal-hal yang berbau dengan musik, seperti anak itu akan pandai memainkan berbagai jenis alat musik, pandai bernyanyi, atau peka terhadap ritme dan intonasi. Mungkin itu kecerdasan musikal. Jadi anak tersebut pandai dalam hal-hal yang berbau musik, bisa jadi penyanyi atau bisa memainkan berbagai jenis alat musik, seperti itu. Yang keenam adalah intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, temperamen orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal umumnya biasanya mengenal emosi diri sendiri dan orang lain, serta mampu menyalurkan pikiran dan perasaan, dan mampu bekerja mandiri dan mengembangkan konsep diri secara baik. Kalau lebih dijelaskan lagi, intelijensi interpersonal adalah bagaimana orang itu mengenali dirinya sendiri, lebih ke apa ya, mungkin lebih mengenal dirinya sendiri, bagaimana mengenal dirinya kita ketika lelah atau ketika marah, dan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Ini orang-orang yang memiliki kecerdasan tipe ini itu bagaimana bisa mengolah emosi yang ada di tubuhnya, bagaimana bisa mengolah berbagai macam hal ketika terjadi masalah. Orang-orang yang memiliki kecerdasan tipe ini lebih bisa mengolah ketika terjadi permasalahan. Yang ketujuh adalah intelijensi intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengalaman diri, serta mampu berefleksi dengan keseimbangan diri, kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya memiliki hubungan baik dengan orang lain. Jadi kalau kecerdasan interpersonal lebih ke diri sendiri, ke internal, sedangkan kalau kecerdasan intrapersonal ini lebih ke arah eksternal. Jadi bagaimana orang tersebut mudah bergaul dengan orang lain, bagaimana orang tersebut mudah membaur dengan lingkungan baru, seperti itu. Intinya mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan orang baru. Yang kedelapan adalah intelijensi lingkungan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik. Tipe kecerdasan ini mungkin kalau contohnya zaman sekarang mungkin bisa kita sebut seperti pendaki atau orang yang lebih cenderung mencintai alam, lebih suka bermain dengan alam, lebih suka berkunjung ke gunung, hutan, pantai, dan lain sebagainya daripada berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti mall atau sebagainya. Mungkin itu. Intinya orang memiliki kecerdasan naturalis ini lebih condong ke outdoor, lebih suka kegiatan yang berbau outdoor, di luar ruangan, apalagi di alam seperti di gunung, pantai, dan lain sebagainya. Intelijensi eksistensial, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan dalam keberadaan atau eksistensi manusia. Anak yang memiliki intelijensi eksistensial biasanya memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan memiliki upaya untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau bisa disebutkan mungkin lebih ke arah spiritual kan,
spiritual, ya, lebih ke arah spiritual. Karena dari definisinya tadi adalah kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan memiliki upaya untuk menjadi lebih baik. Jadi orang yang memiliki kecerdasan ini lebih ingin merubah dirinya menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik dan lebih cenderung ke arah spiritual, lebih cenderung bagaimana dia itu bisa dekat dengan Tuhannya. Mungkin itu kecerdasan eksistensial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dari mulai pengertian multiple intelligence hingga macam-macam jenis multiple intelligence. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.